Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kedua ini. Meskipun hanya bisa meskipun hanya bisa melihat video ini, kita belajar daring, tapi insya Allah kalau kalian semangat, kita semua belajarnya akan lebih gampang. Untuk pertemuan sekarang kita kan baru masuk materi ya. Ibu ingatkan kembali peraturan di pelajaran matematika. Ibu belajar di Classroom, di WA, YouTube. Kalian sebelum melihat video ini, sebelum menyimak materi, sebelum mengerjakan tugas, tolong kalian absen dulu di Classroom. Absen maksimal selesai jam pelajaran Ibu. Tugas juga sama. Selesai pelajaran Ibu, langsung harus dikumpulkan. Kalau 3 kali tidak mengumpulkan tugas, berarti tidak ada nilai rapot ya sampai kalian beres tugasnya. Langsung aja. Materi bab 1 untuk semester ini tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nilai mutlak linear satu variabel, maaf ya, keceletot. Nah, bab ini kalian harus bisa memahami, menentukan konsep nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, kalian harus bisa menyelesaikan persamaan linear nilai mutlak satu variabel. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sekarang untuk pertemuan sekarang kita bahas materi dikit aja kali ya. Nah, di sini yang pertama konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak? Tahu nggak sih arti dari nilai mutlak? Secara gampang, secara singkatnya, nilai mutlak itu nilai yang selalu bernilai positif. Jadi nilainya nggak pernah ada yang negatif. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Simbol dari nilai mutlak. Nih, simbol dari nilai mutlak itu titik di tengah itu salah ya, nggak ada tipek, mohon maaf. Jadi simbol nilai mutlak itu adalah garis lurus, ada 2. Lanjut, untuk setiap bilangan real x, nilai mutlak x itu bisa ditulis menjadi ini ya. Nilai mutlak x sama dengan x jika x-nya lebih besar dari 0 atau negatif x-nya lebih kecil dari 0. Lanjut ke poin kedua. Poin kedua, kita akan membahas tentang sifat dasar nilai mutlak. Sifat dasar nilai mutlak dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika A dan B adalah bilangan real, maka nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak AB. Kita buktikan di sini. Di sini ada nilai mutlak A nih dikali nilai mutlak B sama dengan akar A kuadrat dikali akar B kuadrat sama dengan akar A kuadrat B kuadrat. Berarti kan secara tidak langsung ini artinya nilai mutlak A itu berarti akar A kuadrat dong ya. Nah, jadi akar A kuadrat B kuadrat itu otomatis adalah nilai mutlak AB. Nah, akibatnya jika A dan B anggota real dan B-nya tidak sama dengan 0, berarti nilai mutlak A per nilai mutlak B itu sama halnya dengan nilai mutlak A per B. Itu untuk yang pertama, poin pertama dari sifat dasar nilai mutlak. Sekarang
Poin kedua dari sifat dasar nilai mutlak adalah jika A lebih besar 0, maka nilai mutlak X itu lebih kecil dari A. Hanya jika X-nya lebih besar dari negatif A, X-nya lebih kecil dari A. Dan nilai mutlak X lebih besar A itu hanya jika X lebih kecil negatif A atau X lebih besar dari A. Contoh, nilai mutlak X lebih kecil dari 3. Artinya apa? Berarti artinya X-nya lebih besar dari negatif 3 dan X-nya lebih kecil dari 3. Itu adalah selang terbuka negatif 3,3 yang titik tengahnya ada di titik 0. Nah, apabila disajikan dalam garis bilangan nih, jadinya seperti ini. Nilai 0-nya ada di tengah, positif 3-nya ada di kanan, negatif 3-nya ada di kiri. Jadilah ini garis bilangan dari nilai mutlak X lebih kecil 3. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian materinya. Silakan kalau memang belum paham, silakan cari sumber lain atau enggak baca-baca lagi LKS yang sudah diberikan dari sekolah. Mau cari materi di internet, silakan, yang penting kalian paham tentang nilai mutlak. Mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf kalau di videonya kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.